Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semuanya. Perkenalkan, saya Sian Manuel. Saya salah satu calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sintang. Saya mengemban tugas di SDN 33 Melaban Klini, Kecamatan Kayan Hulu. Motivasi saya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini adalah yang pertama, di sini motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, jadi dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ya, saya berharap saya bisa meningkatkan kompetensi diri saya agar saya bisa menjadi seorang guru yang lebih profesional. Nah, saya juga ingin berbagi karena saya percaya bahwa maju bersama, melangkah bersama itu lebih baik, sehingga melalui pendidikan guru penggerak ini saya bisa berkolaborasi dengan banyak orang untuk memperkaya, menyatukan pemahaman, saling berbagi praktik baik. Jadi oleh sebab itu, melalui pendidikan guru penggerak ini juga saya banyak belajar hal-hal baru. Mana pada pendidikan guru penggerak ini banyak hal yang saya pelajari. Mulai dari modul 1 ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada nilai-nilai dan peran guru penggerak, kemudian ada visi guru penggerak, kemudian ada juga budaya positif. Nah, dan pada modul 2 di pendidikan guru penggerak ini saya belajar tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, kemudian saya juga belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya juga belajar tentang coaching untuk supervisi akademik. Kemudian di modul 3 saya belajar tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai dan kebajikan sebagai pemimpin. Nah, kemudian selanjutnya yang saya pelajari di sini pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, kemudian yang terakhir yang kami pelajari pada pendidikan guru penggerak itu adalah pengelolaan program yang berdampak pada murid. Pengalaman menarik ketika saya mengikuti seleksi guru penggerak ini, salah satunya adalah saat sesi wawancara, ya, dimana pada sesi wawancara ini tidak seperti seleksi wawancara seperti biasanya. Nah, pada sesi seleksi wawancara pendidikan guru penggerak ini betul-betul melibatkan emosi, ya. Jadi saya jadi terharu, saya jadi curhat, kemudian saya juga banyak merefleksikan apa-apa yang telah saya pelajari selama menjadi guru. Kemudian saat sesi penulisan esai juga, nah, dimana pada saat sesi penulisan esai ini juga sesuatu yang sangat berkesan bagi saya, ya, karena saya harus bisa menjawab esai-esai atau seleksi tahap 1 di situ, ya, dengan jumlah karakter kata yang telah ditentukan, ya. Nah, ada banyak esai yang saya jawab, ya, dimana ada yang minimalnya 500 kata, ada yang 1000. Nah, jadi di sini saya berusaha, ya, bagaimana saya bisa menjawab sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan.
Inilah perjuangan tantangan dan para hambatan dewan guru yang ada pasti di ada. Jadi selama pelosok negeri kurang lebih 6 bulan dengan kondisi sinyal saya yang tidak ada. bersama rekan-rekan calon guru penggerak melaksanakan atau mengikuti pendidikan guru penggerak ini ya. Ada banyak pengalaman dan tantangan yang saya Siswa rasakan, juga yang pulang mencari sinyal, terutama masalah jaringan internet dan juga akses jalan menuju ke tempat tugas saat mengikuti lokakarya. Nah, untuk jaringan internet ya. Nah, jadi ini merupakan tantangan yang sangat luar biasa ya. Karena sebagian besar pendidikan guru penggerak ini dilaksanakan secara daring. Nah, seperti pada saat Pikon ya, baik saya bersama fasilitator dan juga rekan-rekan CGP lainnya. Nah, jadi disinilah saya berusaha mencari posisi yang pas. iya. Nah, jadi posisi yang pas ya, Iya. atau posisi yang tepat untuk mendapatkan sinyal internet yang bagus. Ya. Nah, dimana di tempat saya bertugas itu sinyal internetnya tidak ada. Nah, jadi saya terpaksa harus naik gunung-gunung ya, untuk mendapatkan sinyal internet ya, agar bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini ya, baik pada saat sesi ruang kolaborasi, sesi kolaborasi pemahaman, dan juga sesi kita sudah sampai saat mengerjakan tugas di LMS dan tugas-tugas lainnya juga. Inilah perjuangan Karena sinyal internet yang kurang stabil, para dewan ketika guru yang ada di saya sering keluar masuk Zoom. pelosok negeri Ketika tugas dengan ruang kondisi sinyal yang juga, tidak ada. ya, saya juga sering keluar masuk Zoom ya. Iya. Namun ya, Waduh, inilah yang membuat saya lebih semangat siswa untuk juga yang mencari pulang posisi yang mencari pas sinyal. sehingga proses pendidikan dan proses sesi ruang kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik ya. Dan saya juga dapat melaluinya dengan penuh perjuangan. Kemudian ada juga saat postes ya. Nah, karena jaringan internet saya yang hari itu jadwal postesnya tiba-tiba hilang. Nah, akhirnya saya tidak bisa mengerjakan postes tersebut dan postesnya telah dikunci oleh sistem. Akhirnya saya SMS ke BGP Kalbar agar minta dibuka lagi untuk esoknya supaya saya bisa mengerjakan postes tersebut. Kemudian pengalaman saat mengikuti lokakarya ya, dimana lokakarya ini ya, dilaksanakan secara luring. Jadi untuk saya sampai ke kabupaten dari tempat tugas itu penuh perjuangan yang sangat luar biasa ya. Nah, dimana tempat tugas saya dari tempat tugas menuju ke kecamatan itu belum ada akses jalan. Jadi jalan satu-satunya itu adalah menggunakan jalur sungai atau kita menggunakan speed. Nah, jadi sangat penuh perjuangan. Terkadang speed itu harus kita tarik jika airnya kecil ya, tidak turun hujan. Nah, jadi harus kita tarik dan kadang kita sampai seharian barulah datang ke kecamatan. Nah, kemudian kecamatan pun kita tidak bisa langsung ke kabupatennya, kita kadang harus menginap juga. Barulah besoknya lagi kita lanjut dari kecamatan menuju kabupatennya. Nah, jadi menggunakan taksi, kadang juga kita menggunakan motor. Nah, jadi menjadi tantangan juga karena
perjalanan dari kecamatan menuju ke kabupaten itu jalannya masih hancur ya. Motor juga kadang kita tarik, kita angkat gitu ya. Nah, namun saya tidak putus asa, saya tetap bersemangat. Nah, karena dalam pendidikan guru penggerak ini kita harus semangat demi memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian saat lokakarya ini ya, di lokakarya pertama ya, selama kurang lebih 1 bulan kami bersama-sama bertemu di dunia maya ya. Kemudian akhirnya kita dapat berjumpa langsung ya, yang istilahnya dari daring menjadi luring ya, dari maya menjadi nyata. Nah, di sini sangat menarik bagi saya ya, ketika kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman calon guru penggerak se-Kabupaten Sintang ya. Kami berkolaborasi ya. Dengan berkolaborasi bisa menambah wawasan saya ya, menambah semangat untuk terus bergerak, terus berpartisipasi dalam transformasi pendidikan di Indonesia. Kemudian setelah lokakarya pertama ya, saya akhirnya bisa berkenalan langsung dengan teman-teman calon guru penggerak se-Kabupaten Sintang ya. Banyak hal yang saya dapatkan dari mereka ya. Nah, jadi sepanjang proses pembelajaran ini ya, kami sepaham bahwa disinilah kami semua guru itu belajar ya. Kami semua guru itu belajar ya, dan bagaimana kami bisa memahami kondisi murid, dan juga kami belajar memahami kebutuhan belajar murid. Dampak positif setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama, menambah wawasan saya sebagai guru, terutama memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, memahami murid, di mana guru itu ibaratkan seorang petani yang bertugas menuntun ya. Ia menuntun tetapi tidak memaksa. Kemudian saya juga dapat mengelola waktu lebih baik lagi ya, mengelola sosial dan emosional, dan mampu mengelola pembelajaran yang berdampak pada murid dengan memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya juga dapat memanfaatkan dan memberdayakan aset-aset yang ada di sekolah saya secara maksimal. Nah, jadi pendidikan guru penggerak ini adalah cara terbaik untuk berpartisipasi dalam melakukan transformasi pendidikan. Nah, jadi dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini ya, saya bisa melakukan hal-hal yang banyak ya, bisa berkolaborasi ya, bisa berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, sehingga menjadi guru penggerak ini adalah cara terbaik saya untuk mewujudkan merdeka belajar bagi siswa. Nah, jadi dengan pendidikan guru penggerak ini saya bisa mengajak atau memberikan inspirasi bagi teman-teman dan rekan sejawat lainnya untuk berubah ya, untuk terus berubah, terutama dalam kondisi pembelajaran di kelas kita masing-masing. Saya berharap ya, guru penggerak ini menjadi motor penggerak dalam melakukan perubahan di dunia pendidikan, khususnya di kelas kita masing-masing ya. Harapan saya juga untuk anak-anak, semoga anak-anak kita ini menjadi mendapatkan pendidikan yang memerdekakan mereka, bisa merdeka dalam belajar, kemudian mereka juga dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian harapan saya juga untuk pendidikan di Indonesia, semoga pendidikan kita ini
lebih baik lagi dan bisa sejajar dengan pendidikan di negara-negara lain ya. Nah, jadi harapan saya juga untuk program pendidikan guru penggerak ini ya, semoga program ini tetap dilaksanakan untuk kedepannya ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu guru yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, semoga bisa terinspirasi dan termotivasi dari guru penggerak yang telah mengikuti pendidikan. Untuk para guru yang akan mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak ini ya, kita harus, yang pertama kita harus temukan niatnya terlebih dahulu ya. Temukan niat mengapa alasan kita harus memilih mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Nah, kemudian pesan saya juga yang kedua, kita juga harus meminta dukungan dari keluarga ya. Dukungan baik dari istri maupun dari anak itu sangatlah penting. Nah, kemudian pesan saya selanjutnya juga ya, kita harus meminta dukungan dari pimpinan dan juga rekan-rekan sejawat lainnya. Nah, karena pendidikan guru penggerak ini cukuplah lama, yaitu kurang lebih 6 bulan. Nah, jadi oleh sebab itu kita harus punya komitmen yang kuat ya, agar kita bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini. Mari kita sama-sama hidupkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dan merdeka belajar. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan pada saat ini dengan adanya guru penggerak di SD Negeri 33 Melaban ini, saya melihat ada perubahan dalam proses mengajar di sekolah, dalam meningkatkan motivasi kepada peserta didik dalam belajar. Bahan yang diambil dalam sumber belajar di perpustakaan atau belajar langsung di luar kelas dan alam lingkungan, dan juga dapat menuntun peserta didik dalam kegiatan belajar sehingga menumbuhkan profil belajar Pancasila serta ilmu yang diperoleh dari lokar kaya yang dapat dibagikan dengan rekan sejawat. Sekian dan terima kasih. Nama saya Chelsea Princess Natania. Saya murid kelas 4 SD Negeri 33 Melaban ini. Saya belajar bersama teman-teman dan ibu guru. Dan kami ingin dalam proses belajar seperti apa, dan kami bisa belajar di ruang kelas atau di luar kelas, dan juga bisa menata bangku dengan rapi. Terima kasih.